Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mirza Erina dari kelas 22 SI 01JS. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi sistem mata kuliah sistem operasi ya, dengan judul sel lanjutan. Apa sih tujuan dari sel lanjutan? Ini yang pertama, sel lanjutan itu bertujuan untuk mengenal profil, yang kedua mengerti konsep histori, yang ketiga membuat dan mengeksekusi sel script sederhana ya, yang keempat mengerti job control. Ini kemudian ada dasar teori ya. Dasar teori dari sel itu, sel adalah command eksekutif, artinya program yang menunggu instruksi dari pemakai, memeriksa sintak dari instruksi yang diberikan, kemudian mengeksekusi perintah tersebut. Nah, sel ini ditandai dengan prompt. Untuk pemakai menggunakan prompt $, dan untuk super user menggunakan prompt tagar. Beberapa macam sel, ini ada 3. Yang pertama ada slice bin slice sh. Ini born cell, dirancang oleh Steve Born dari AT dan T. Kemudian ada slice bin slice csh. Ini dikembangkan oleh Unix Berkeley yang dikenal dengan C-Cell. Kemudian ada min bin slice bus. Ini kompatibel dengan Born cell dan juga mengadaptasi kemampuan dari Corn cell ya. Untuk perbedaan mendasar antara sel diatasi hampir tidak ada, kecuali pada fasilitas pemrograman dan editing. Pemrograman dan editing ya. Kemudian kita lanjut profile. Nah, ini pada saat login, program akan menjalankan beberapa program, yaitu yang pertama ada slice etc slice profile. Ini berisi shell script yang berlaku untuk seluruh pengguna Linux. Nah, ini yang kedua ada profil untuk setiap pemakai. Ini pada home directory login pertama kali yang akan memeriksa file .bus_profile. Bila tidak ada, maka file .bus_login akan dicari. Bila .bus_login tidak ada, maka dicari file bernama .profile. Kemudian yang ketiga ada .bushrc. File ini akan dieksekusi untuk perpindahan ya dari satu sel ke sel yang lain melalui instruksi su. Yang keempat ada .bus_logout. Nah, pada saat logout, maka bus akan mencari file .bus_logout. Bila ada, file tersebut akan dieksekusi sebelum logout. Ini isi dari slice etc slice profile. Ini ada seperti ini ya, tagar system wide environment and startup program. Ini kita contohkan slice etc slice profile. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini ada path ya, merupakan daftar nama direktori. Bila sebuah instruksi diberikan dari prompt cell, maka instruksi tersebut akan dicari pada daftar tersebut ya. Kemudian ada PS1 adalah prompt di mana slice U itu adalah nama user. Kemudian ada backslash H itu adalah nama host. Kemudian ada backslash W itu adalah nama working directory. Kemudian ada history. History ini diadaptasi dari C-Cell, yaitu catatan dari semua instruksi yang sejauh ini telah dilakukan. Nah, catatan ini dapat dilihat sebagai history, kemudian dapat dipilih kembali, diedit, dan dieksekusi. Nah, history ini memudahkan pemakai untuk mengedit kembali instruksi kompleks dan panjang, terutama bila terjadi kesalahan pada penulisan instruksi maupun parameter. Navigasi pada daftar history menggunakan karakter kontrol ya,
sebagai berikut. Ini yang pertama ada Ctrl P, ya ini untuk melihat instruksi sebelumnya. Kemudian ada Ctrl N, ini untuk melihat instruksi berikutnya. Kemudian ada double tanda seru, ini untuk eksekusi kembali instruksi sebelumnya. Kemudian ada double tanda seru min 3, ini 3 instruksi sebelumnya akan diulang. Kemudian ada double tanda seru 88, ulangi instruksi nomor 88. Kemudian next ada bash script ya. Bash script ini adalah file yang berisi koleksi program yang dapat dieksekusi. Nah, untuk eksekusi bash script gunakan tanda titik ya sebelum file bash script, yang berarti eksekusi shell, dan tanda titik slash itu berarti file bash scriptnya berada pada direktori aktual ya. Ini titik slash ini berarti file bash script berada pada direktori aktual. Kemudian ada job control. Job ini adalah sebuah eksekusi program yang diberikan kepada kernel. Nah, ini sebuah job dianggap selesai bila eksekusi program tersebut berakhir. Eksekusi job ini sama dengan eksekusi program, baik proses background ya maupun dengan proses foreground. Kemudian ada langkah-langkah ya, kita coba. Yang pertama kita masuk ke sistem operasi Linux dulu. Kita sudah masuk ini ya, login sebagai std3xxy. Kemudian melihat profil pada file titik bash profile dan titik bash underscore logout ya. Kemudian gunakan instruksi history dan fc. Buatlah file script dengan hrv instruksi chmod dan fg dan bg. Nah, kemudian yang keenam, gunakan perintah job control yaitu jobs. Gunakan perintah manipulasi stack untuk direktori dir, push, dan popd. Gunakan perintah alias dan unalias. Ini percobaannya, percobaan 1. Kita akan membuat profile ya. File bash profile ini dijalankan pada home directory pemakai yang login. File .bash profile ini adalah hidden file ya. Ini kita coba bash profile. Ini salah, maaf. Ini kita bash profile ya. Di sini kita di bash profile itu ini not found dikarenakan bash profilenya itu merupakan file hidden atau file tersembunyi. Untuk melihatnya kita menggunakan perintah ls -a. Nah, ini titik profilnya sudah keluar ya. Kemudian kita melihat menggunakan perintah more titik bash profile seperti ini. Ini isinya. Kemudian kita coba untuk logout ya dengan perintah cat titik bash underscore logout. Kemudian percobaan kedua, history ya. Ini melihat batasan maksimum instruksi yang dapat disimpan. Ini kita bisa masukkan perintah echo sheet its size. Ya, ini 1000 ya batasan maksimal instruksi yang dapat disimpannya. Kemudian untuk melihat daftar instruksi yang telah dilakukan dengan perintah history ya, kita menggunakan perintah history. Kita masukkan history. Nah, ini muncul ya, ini sudah banyak daftar instruksi yang telah dilakukan dengan perintah history.
Kemudian selanjutnya selain history, instruksi FC atau fix comment juga dapat digunakan ya. Kita ketikkan FCL, sehingga ini bedanya cuman ini yang baru sedikit ya, ini baru saja kita ketik. Kemudian ini ada instruksi FC dapat menampilkan instruksi antara dua nomor atau dengan menggunakan kata depan instruksi yang diberikan. Kita contohkan FC with L. Di sini kita gunakan nomor 113, 117 ya. Nah, ini munculnya seperti ini. Dia menampilkan antara 113 sampai 117. Kemudian untuk yang lain misalnya seperti ini, FC with L, exit more. Kemudian membuat bscript dan menjalankannya. Ini yang pertama, membuat file p1.sh itu dengan perintah v p1.sh. Enter. Kemudian kita keluar ya ini. Kita masukkan coba echo program bscript. Nah, ini muncul program bscript. Kita mengubah program menjadi executable dengan cara ls min l p1.sh. Kemudian kita chmod plus x p1.sh. Kemudian kita coba lagi ls min l p1.sh. Di sini kelihatan ya perbedaannya ya. Ini mengubah program menjadi executable. Kemudian yang ketiga, kita akan menjalankan script dengan perintah base p1.sh, kemudian sh p1.sh, kemudian titik p1.sh, kemudian titik slice p1.sh. Nah, konvensi dalam pembuatan script cell dinyatakan sebagai tagar, tanda seru, slice bin, slice bus, titik. Kemudian tambahkan file 1p1sh konvensi tersebut dengan cara echo program bscript. Kemudian buat file p2sh. Perintahnya vp2.sh. Kemudian kita keluar. Kemudian tagar, tanda seru, slice bin, slice bus. Kemudian echo program 2 bscript. Bikin proposal. Oke, selanjutnya
kita akan menjalankan beberapa program shell dengan pref dev p1.sh titik 2 cat p2.sh. Kemudian perintah yang kedua, menjalankan script sebagai proses background sehingga prompt tidak menunggu programnya dengan perintah titik slash p1 titik sh dan. Kemudian untuk menjalankan dua program atau lebih dalam satu blok kemudian dieksekusi sebagai proses background, gunakan tanda buka kurung ya. Dalam satu blok ini kita menggunakan perintah ls titik koma u lebih dari hasil dan. Oke. Kemudian kita percobaan keempat, percobaan job control proses foreground. Yang pertama menggunakan PSE. Nah ini, kemudian proses background menggunakan PSE lebih dari hasil dan. Nah ini, kemudian setiap job ya, tadi salah. Oke. Yang ketiga, setiap job mempunyai PID yang tunggal atau unik untuk melihat jobs yang aktif dengan perintah jobs. Nah, ini ya. Kemudian membuat file plop.sh dengan perintah vplop.sh. Ini tidak usah diisi, kita langsung exit. Kita lanjut dengan perintah tagar tanda seru slice in slice pass. Kita enter. Kemudian perintah while dalam kurung true. Lagi do, kemudian sleep 10. Ini halo, kemudian done. Ctrl C ya ini. Kemudian buatlah file plop.sh menjadi executable. Jalankan program akan ditampilkan kata halo setiap 10 detik. Untuk keluar program tekan Ctrl C. Kita masukkan perintah chmod plus x plop.sh. Nah, ini titik slice plop.sh. Kemudian kita akan jalankan program sebagai background ya. Ini kita masukkan perintahnya titik slice plop.sh dan ya.
Kemudian periksa jobs yang aktif dengan perintah jobs. Nah, kemudian ubah job menjadi foreground, kita gunakan FG dan nomor job, atau FG dengan argumen berupa nama jobs yang sedang berjalan, atau ini bila tidak rancu dengan jobs yang lain, gunakan huruf depan nama job yang sedang berjalan. Kita coba FG %1. Oke. Kita lanjut saja percobaan kelima ya, manipulasi stack untuk directory. Ini yang pertama, intrusive disk digunakan untuk melihat stack directory. Pada output hanya ditampilkan directory home dengan perintah disk enter. Itu kemudian membuat 3 buah directory dengan perintah mkdir marketing sales support. Kemudian masukkan directory sales ke dalam stack dengan instruksi push D. Maka terdapat 2 directory dalam stack, yaitu $home atau sales dan $home. Nah, kita masukkan push D sales. Kemudian yang ini ya, seperti itu. Kemudian sales ini sudah muncul. Kemudian masukkan directory support dengan perintah ini push D slash home slash std3 xxxy slash support. Oh, ini salah ketik, maaf. Ini push ya. Nah, tetap tidak mau. Kita lanjut saja. Lakukan kembali untuk directory marketing. Kita coba masukkan push D titik 2 slice marketing. No such file or directory. Ini error ya. Kita lanjut aja. Bila push D dilakukan tanpa argumen, maka stack akan mengambil directory berikutnya. Kita masukkan push D sales ya. Untuk membuat directory sales menjadi directory paling atas atau top stack, maka push D dapat dilakukan dengan argumen +n, di mana n adalah nomor urut directory tersebut. Kita masukkan perintahnya push D +2. Nah, ini directory stack index out of rank. Oke, kemudian next untuk menghapus directory dari stack, gunakan instruksi popd ya. Kita masukkan popd +2 popd. Kemudian nah, ini sudah ya. Kita lanjut percobaan 6, alias ya. Nah, alias ini adalah mekanisme untuk memberi nama alias pada satu atau sekelompok instruksi. Kita untuk melihat alias yang sudah terdaftar pada sistem, kita bisa menggunakan perintah alias ya. Ini yang tadi sudah terhapus sebagai popd directory stack empty ya. Ini alias ya, mekanisme untuk memberi nama alias pada satu atau sekelompok instruksi. Nah, untuk melihat alias yang sudah terdaftar pada sistem, kita menggunakan perintah alias ya. Kita ketikkan seperti ini ya, muncul. Kemudian
membuat beberapa alias dengan perintah alias del sama dengan tanda petik 1 rm min b tanda petik 1. Nah ini alias h sama dengan history. Nah, gunakan instruksi hasil alias dengan perintah ls, kemudian del hasil, kemudian ini search file or directory, kemudian h more. Ini tandanya tanda lurus ya, h more ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menghapus alias, gunakan instruksi unalias. Kita masukkan instruksinya unalias del, kemudian del files. Enter ya, tidak dapat pesan kesalahan ini. Oke. Saya rasa cukup untuk penjelasan materi tentang sel lanjutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.